Di suatu malam yang sepi, di sudut jalan kota Seoul, terlihat sepasang kekasih sedang berada di trotoar jalan. Mereka tampak seperti mencari sesuatu. Ternyata pria tersebut sedang membantu mencari ponsel milik pacarnya yang jatuh di sekitaran jalan tersebut. Akhirnya, setelah dicari, handphonenya ternyata jatuh di saluran air bawah jalan. Saat pria itu akan mengambilnya, terlihat seperti ada telur-telur katak yang bergerak-gerak di antara ponsel tersebut. Dengan sangat terpaksa, pria itu akhirnya mengambil ponselnya. Namun saat mengambilnya, tangan pria itu mengenai telur-telur tersebut. Seketika gelembung yang mirip dengan telur-telur katak tersebut menempel di tangan pria itu. Rasa dingin langsung menjalar ke dalam kulitnya, seperti ada sesuatu yang sedang menyerap panas dari tubuhnya. Pria itu menarik tangannya dengan cepat, tetapi gelembung itu semakin melebar menyelimuti pergelangan tangannya dengan kecepatan yang tak wajar. Terlihat gelembung itu sudah menyatu dengan pria tersebut. Sedangkan wanitanya menjerit histeris, mundur beberapa langkah dengan wajah penuh ketakutan. Wanita itu berusaha untuk menjauhi pacarnya yang sudah dipenuhi gelembung yang menempel di tubuhnya. Wanita itu berlari menjauh sekencang-kencangnya, namun karena panik, kaki dia tersandung oleh kakinya sendiri, sehingga menyebabkan wanita itu terjatuh. Saat wanita itu terjatuh, tangannya menahan di atas tanah. Begitu dia melihat ke belakang, ternyata sudah banyak gelembung seperti sebelumnya, sudah memenuhi rumput di kota tersebut. Di sisi lain, cerita sekarang berpindah ke sebuah bis yang terlihat sedang melaju di pagi hari. Nampaknya bis tersebut akan menuju ke kota Seoul. Terlihat di dalam bis tersebut, laki-laki yang bernama Lee Yeon-woo sedang melihat waktu jam di ponselnya. Dia sedang memperkirakan bahwa Seoul tempat yang dia tuju sampai sekitar 30 menit lagi. Ternyata yang ikut di bis itu adalah teman-teman sekolahnya yang sedang mengadakan wisata sekolah. Terlihat nampaknya Lee Yeon-woo sedang memperhatikan gadis cantik teman sekolahnya. Gadis tersebut bernama Soyun. Sepertinya Lee Yeon-woo suka dengan gadis itu, namun masih malu-malu untuk mendekatinya. Saat pandangannya tanpa henti melihat Soyun, tiba-tiba temannya yang bernama Kim Ju-byung mengagetkannya dan berkata kepada Lee Yeon-woo, "Kamu sedang melihat apa?" Sontak saja Lee Yeon-woo kaget dan merasa gugup saat ditawari permen oleh Kim Ju-byung. Setelah tiba di Seoul, terlihat teman yang lain bernama Hongmi sedang membuat video untuk membuat vlog YouTube-nya. Hongmi selalu merekam setiap kegiatan dia, dengan guru bahkan dengan teman-teman yang lainnya. Saat itu nampak semuanya bergembira dan saling berfoto bersama-sama. Di tempat itu banyak sekali burung-burung merpati yang bermain, serta mencari makan. Di antara kumpulan burung-burung itu, ada satu burung yang sedang tertarik melihat warna merah yang terdapat pada besi penutup saluran air. Di saluran itu, terlihat gelembung telur yang bergerak-gerak, seperti yang ada di awal cerita ini. Karena penasaran, burung itu mendekat dan mencoba mematuknya. Namun tiba-tiba burung tersebut seperti ditarik oleh gelembung telur-telur itu, dan gelembung itu menjalar ke semua badan burung tersebut. Burung itu berusaha untuk melepaskan diri dengan menggerak-gerakkan sayapnya, sehingga suara sayapnya terdengar, dan mencuri perhatian Lee Yeon-woo yang sedang berdiri di dekat burung itu. Karena penasaran, Lee Yeon-woo pun ingin melihat ke arah burung tersebut. Saat akan melihat burung itu, tiba-tiba ketua kelasnya yang bernama Kang Ji-hun merangkulnya dan mengajaknya pergi dari sana untuk menuju penginapan tempat mereka menginap. Akhirnya terlihat burung itu sudah mati, dibawa oleh gelembung telur ke bawah saluran air. Saat itu semuanya telah sampai di penginapan. Terlihat juga Hongmi yang selalu membuat videonya di setiap kegiatannya. Pada saat membuat video, Hongmi tidak sengaja melihat Lee Yeon-woo sedang menyendiri melihat ponselnya. Ternyata Lee Yeon-woo sedang melihat grup WhatsApp sekolahnya.
Sebenarnya Leonwoo hanya ingin melihat foto-foto Soyun di grup itu. Tiba-tiba Hongmi sudah ada di belakangnya, sedang mengintip apa yang sedang dilihat oleh Leonwoo. Saat ketahuan, Leonwoo pun terlihat sangat kaget dan panik. Dia dengan cepat berusaha menutupi ponselnya. Namun Hongmi yang sudah mulai curiga terhadapnya, mulai memaksa untuk melihat apa yang dilihat Leonwoo di ponselnya. Beruntung saat itu, ada teman Hongmi yang memanggilnya dan mengajak untuk merekam video yang lain. Sebelum pergi, Hongmi terus menggoda Leonwoo dan akan mengobrol dengannya, kembali untuk membahas kejadian yang tadi. Leonwoo pun merasa panik karena takut Hongmi akan menyebarkan berita tentangnya, bahwa dia menyukai Soyun. Belum habis rasa takutnya, dia kembali dikagetkan dengan kedatangan Kang Ji-hun yang sebelumnya ingin mengobrol dengan dia. Sebelum memulai percakapan, Kang Ji-hun terlihat curiga dengan melihat situasi di sekelilingnya. Merasa situasinya sudah aman, lalu Kang Ji-hun membuka tas miliknya. Ternyata di tasnya terdapat minuman botol beralkohol. Leonwoo pun terkejut saat mengetahuinya. Ternyata Kang Ji-hun meminta Leonwoo untuk membawa tas itu karena masih banyak tas lain berisi minuman alkohol dibawa oleh anak-anak lain yang dipilih oleh Kang Ji-hun. Dan Leonwoo pun dipilih olehnya untuk membawa tas terakhir berisi minuman tersebut. Saat itu juga Leonwoo menolak ajakan dari Kang Ji-hun untuk bergabung dengannya. Tapi Kang Ji-hun berusaha menahannya dan merayunya bahwa nanti malam ada suatu acara. Dan Kang Ji-hun mengatakan bahwa semua sudah diundang dan semuanya akan datang ke acara itu. Ketua kelas itu berusaha merayunya agar Leonwoo bisa datang ke acara tersebut. Seketika Leonwoo teringat akan Soyun yang pasti akan datang ke acara itu. Karena dia ingin sekali bertemu dengan Soyun, akhirnya Leonwoo pun menyetujui untuk membawa tas itu. Saat itu Leonwoo ingin memberitahu Kim Ju-byung tentang isi tas yang sedang dibawanya. Ketika mengetahui isinya, Kim Ju-byung langsung kaget seketika karena mengetahui isinya minuman beralkohol. Namun karena panik dan setengah berteriak, akhirnya mengundang curiga seorang guru yang sedang berada dekat dengan mereka. Karena sudah curiga, gurunya pun meminta untuk memberikan tas itu kepadanya untuk diperiksa. Akhirnya Leonwoo pun ketahuan membawa minuman beralkohol saat ditanya oleh guru wali kelasnya. Gurunya menanyakan kembali apakah masih ada lagi minuman lain yang dibawanya. Namun Leonwoo pun berbohong dengan mengatakan bahwa hanya itu minuman yang dibawanya. Gurunya pun meminta Leonwoo untuk keluar, dan setiba nanti di sekolah gurunya akan memanggil orang tuanya untuk datang. Saat bertemu dengan Kang Ji-hun dan teman yang lainnya, Leonwoo pun ditanya apakah dia baik-baik saja. Dan Leonwoo pun mengangguk bahwa dia baik-baik saja. Akhirnya Kang Ji-hun pergi keluar untuk bergabung dengan yang lain, karena takut guru-guru akan memeriksa kembali tas yang lain, karena masalah minuman itu. Kang Ji-hun berjanji akan mengajaknya bergabung nanti malam, dan mengabarinya saat acara akan dimulai. Kang Ji-hun pun menyuruh Leonwoo untuk beristirahat dulu. Saat waktu sudah malam, Leonwoo terlihat bersama dengan Kim Ju-byung, sedang berada di dalam kamar penginapan. Terlihat Leonwoo yang dari tadi sedang menunggu panggilan dari Kang Ji-hun yang akan mengajaknya ke acara malam itu. Namun waktu terus berlalu dan belum juga ada panggilan untuknya. Akhirnya Leonwoo pun menyadari bahwa dia sudah dibohongi oleh Kang Ji-hun. Dia sangat kesal karena tidak diajak ke acara itu, karena di sana pasti ada Soyun yang ikut acara itu. Leonwoo pun terlihat sangat kesal karena kelakuan Kang Ji-hun. Keesokan harinya, di tempat wisata kereta gantung di daerah Namsan, para siswa laki-laki dan perempuan terlihat sudah membeli tiket masuk dan akan menaiki kereta gantung di lantai 3. Saat itu Leonwoo melihat Soyun dari kejauhan, sedang mengantri dan akan menaiki kereta gantung yang sama dengannya. Terlihat juga ada Kang Ji-hun yang sudah membohonginya. Saat itu Leonwoo ingin meminta penjelasan darinya.
Namun ketua kelas itu hanya meminta maaf tanpa memberikan penjelasan apapun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ternyata Leonwu baru menyadari bahwa Kang Ji-hun hanya memanfaatkannya untuk kepentingan dia. Saat akan masuk kereta gantung, Kim Ju-byung berteriak kepada yang lain bahwa Leonwu belum pernah naik kereta gantung, sehingga membuat malu Leonwu saat itu. Tiba-tiba Soyun pun mengatakan bahwa ternyata Soyun juga belum pernah naik kereta gantung selama hidupnya. Saat itu teman Soyun tiba-tiba bertanya kepada Leonwu, apakah benar dia ketahuan membawa minuman beralkohol. Saat Leonwu mengiyakan, tidak terduga Soyun kagum akan keberaniannya membawa minuman itu. Leonwu pun merasa senang karena terlihat hebat di mata Soyun. Saat itu kereta gantung untuk mereka telah siap dan mereka disuruh naik ke kereta itu. Saat di dalam kereta gantung, Leonwu terus memperhatikan Soyun dan berencana akan mendekati Soyun untuk mengajaknya mengobrol. Namun ketika akan mendekatinya, tiba-tiba semua ponsel siswa yang ada di kereta tersebut berbunyi. Dan seketika semuanya membaca pesan di ponsel tersebut secara bersamaan. Ternyata isi pesan itu adalah dari pemerintah setempat, yang memberitahu bahwa ada virus tidak dikenal yang sudah menyebar di beberapa daerah kota Seoul, termasuk daerah yang sedang dikunjungi oleh mereka. Sehingga mereka pun menjadi kaget dengan berita tersebut. Belum juga hilang rasa kagetnya, mereka dikejutkan oleh banyaknya burung merpati yang terbang, lalu menabrak kaca kereta gantung mereka, tepat di hadapan mereka. Saat burung-burung itu mati dan jatuh ke bawah, terlihat banyak darah dan gelembung yang bergerak-gerak ditinggalkan oleh burung-burung itu, dan tampak menempel dan menyebar di bagian luar kereta gantung mereka. Saat itu ada lagi burung yang menabrak kaca. Dan kali ini burung itu menempel di kaca menyatu dengan gelembung tersebut. Leonwu yang melihat hal tersebut, lalu memperhatikan bahwa ada kaca yang pecah dan bolong karena tertabrak oleh burung-burung itu. Dan seketika itu, ada sebagian gelembung yang masuk dari bolongan kaca yang telah pecah. Saat gelembung itu masuk dan menetes masuk ke dalam, mereka yang ada di dalam kereta pun panik pada saat itu. Mereka yang takut berusaha menjauhi gelembung tersebut, sehingga menyebabkan saling dorong ke belakang di antara mereka. Karena terdorong ke belakang, tidak sengaja Leonwu menginjak kaki seorang perempuan, dan ternyata kaki yang terinjak itu adalah kaki Soyun. Seketika Leonwu panik dan langsung meminta maaf karena tidak sengaja menginjaknya. Saat itu, Kang Min berusaha mendekati gelembung yang jatuh di dalam kereta dan mengamatinya. Dia melihat gelembung itu seperti telur kodok yang bergerak-gerak. Ketika akan mengamati lebih jauh, tiba-tiba kereta gantung sudah sampai tujuan. Saat akan membuka pintunya, kedua karyawan sangat heran ketika melihat banyak sekali gelembung-gelembung yang menempel di bagian luar kereta gantung dan terlihat sangat menjijikan. Dengan cepat para karyawan itu menyuruh para siswa untuk keluar dan menuruni tangga. Karena panik, mereka saling dorong agar bisa segera keluar dari kereta itu. Saat itu terlihat Leonwu berada di depan Soyun. Hatinya pun berdebar karena gugup tidak tahu harus berbuat apa. Karena tatapan Soyun yang membuat jantung Leonwu berdebar sangat kencang. Ketika Leonwu akan mengajaknya mengobrol, tiba-tiba ada yang berteriak saat itu. Saat dilihat, ternyata Gul sedang terjatuh, yang mengakibatkan kakinya menyentuh lantai. Waktu itu, terlihat gelembung yang menjijikan tersebut sudah menempel di antara paha Gul, yang membuat dia merasa jijik dengannya. Ketika Gul tidak menyadari apa yang sedang terjadi, Daehan memberitahunya bahwa ada sesuatu di kakinya, karena gelembung itu sudah bergerak menyebar di sekitar pahanya. Seketika Gul itu berteriak dan menyadari bahwa gelembung-gelembung yang seperti telur kodok itu sudah menyatu dengan kulitnya dan terlihat bergerak-gerak. Geul langsung berusaha untuk mematikannya dengan cara memukul dengan menggunakan tasnya, hingga sebagian gelembung tersebut pecah dan menyebar mengenai muka Minji.
Para siswa yang lain berusaha untuk menjauh dari Gaul yang sudah tertular gelembung itu. Minji yang juga berusaha keras membersihkan wajahnya dari gelembung itu, secara tidak sadar jatuh dari tangga ke lantai bawah. Sontak yang lainnya berusaha mendekati dan menanyakan keadaannya. Saat Minji melihat ke arah mereka, yang lain merasa kaget dan terkejut karena ada sesuatu di wajah Minji. Ternyata gelembung-gelembung itu sudah mengenai wajah Minji, tertular dari Ghoul saat di lantai atas. Di lantai atas, Ghoul yang sedang berusaha menyingkirkan gelembung itu didatangi oleh karyawan di sana. Karyawan tersebut mendekati Ghoul dan menanyakan keadaannya. Tapi Ghoul yang sudah terlampau panik seketika memegang tangan karyawan pria itu untuk meminta pertolongan. Seketika gelembung yang sudah menyebar di tubuh Ghoul sekarang sudah berpindah lagi sebagian ke tubuh karyawan tersebut. Pria itu terkejut mengetahui ada sesuatu di tangannya. Dia berusaha untuk menyingkirkan gelembung itu, sementara karyawan pria yang lain berusaha menjauh karena takut. Sebagian siswa yang belum keluar dari kereta gantung berusaha masuk kembali ke dalam kereta gantung, dan Daehan berusaha menutup kembali pintunya untuk menyelamatkan diri sementara waktu di tempat itu. Sebagian siswa yang belum keluar, termasuk Kim Jubyong dan Soyun, menanyakan ada kejadian apa di luar sana. Termasuk Hongmi yang penasaran dan bertanya kepada Daehan, "Ada apa? Dan apakah yang berteriak tadi Ghoul?" Ketika Hongmi melihat Ghoul terkapar dan badannya sudah dipenuhi oleh gelembung-gelembung, Hongmi berusaha keluar untuk menolong Ghoul, namun ditahan oleh Daehan. Daehan mengatakan bahwa Ghoul sudah tertular virus gelembung itu dan membuatnya menjadi seperti monster. Saat keduanya berdebat, tiba-tiba Ghoul mengetok pintu kereta mereka. Ghoul masih berusaha meminta kepada yang di dalam untuk membuka pintunya dan meminta untuk menolongnya. Dia terus berusaha berteriak meminta tolong di depan kaca dengan wajah yang sudah dipenuhi oleh virus tersebut. Namun, semua temannya yang berada di dalam berusaha menjauh karena takut dan tidak berani membuka pintunya. Karena sekujur badan Ghoul sekarang sudah dipenuhi oleh virus gelembung yang bergerak-gerak. Ketika para siswa di dalam ketakutan dan berkumpul di sudut kereta, saat itu Leonwoo melihat Soyun yang sudah gemetar tubuhnya karena merasa sangat ketakutan. Leonwoo berkata apakah Soyun baik-baik saja, namun Soyun hanya terdiam dan tidak menjawab. Seketika tiba-tiba semua ponsel berbunyi kembali ketika ada pesan yang sama dari pemerintah setempat tentang virus yang sudah menyebar di Seoul. Dan Leonwoo kembali membaca pesan itu. Ternyata pesan tersebut disebarkan oleh pemerintah setempat kepada semua pemegang ponsel agar segera menyelamatkan diri. Akibat pesan itu, akhirnya membuat suasana di sekitar wisata kereta gantung menjadi panik seketika. Orang-orang berlarian dan berhamburan untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Karena banyak juga sebagian dari pengunjung yang sudah tertular virus tersebut. Di dalam kereta gantung, saat para siswa membaca pesan di ponselnya, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh Daehan yang berteriak saat melihat ke arah luar jendela. Seketika Leonwoo dan yang lainnya melihat keluar jendela, mereka melihat Ghoul tiba-tiba berdiri hanya diam membeku. Kim Jubyong berteriak menyuruh Leonwoo agar mencoba berbicara kepada Ghoul bagaimana keadaan dengannya. Namun saat itu Leonwoo enggan untuk melakukannya. Tapi ketika dia melihat Soyun sudah terlihat gemetar ketakutan, akhirnya Leonwoo pun memberanikan diri untuk berbicara kepada Ghoul untuk mengetahui apakah dia masih sadar atau tidak. Namun Ghoul hanya menunduk dan tetap terdiam membeku di depan pintu kereta. Leonwoo berusaha untuk memanggilnya kembali, namun Ghoul masih tetap diam saja. Karena posisi Leonwoo sudah begitu dekat dengan Ghoul dan hanya terhalang oleh kaca pintu kereta gantung, dia bisa melihat perubahan drastis dari wajah Ghoul. Mata Ghoul sekarang terlihat seperti tatapan kosong, dengan tubuh dipenuhi oleh virus yang berbentuk gelembung di sekujur tubuhnya.
Dari lantai bawah, di tempat yang sama, terlihat ada 3 orang yang berlarian ketakutan karena virus itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dengan naik ke lantai atas dan ingin berdiam diri di dalam kereta gantung. Namun setelah tiba di kereta tersebut, ternyata kereta itu adalah kereta yang berisikan Leon Wu dan teman-temannya di dalam. Sedangkan girl yang terinfeksi virus dan berada di luar, tiba-tiba menatap ke arah 3 orang itu. Ketiganya kaget karena ada makhluk mengerikan di depan mereka. Girl yang sudah terlihat seperti monster, tiba-tiba meraung ke arah 3 orang tersebut. Saat salah satu pria tersebut masih terlihat kebingungan, tiba-tiba monster girl menyerangnya dengan sangat cepat. Terlihat dari kepalanya keluar cairan lengket yang bisa memanjang elastis dan menyerang ke arah muka salah satu pria tersebut. Para siswa pun yang melihat dari dalam dibuat terkejut saat monster itu menyerang. Pria yang sudah terkena di bagian wajahnya berusaha untuk membuang cairan gelembung tersebut. Namun usahanya tidak berhasil. Dalam keadaan masih setengah sadar, pria itu menyuruh adiknya untuk segera pergi meninggalkannya dan pergi dari situ secepatnya. Akhirnya pria tersebut sudah menjadi santapan monster itu dan sudah menyatu dengan badan monster girl. Adiknya yang sudah panik berusaha untuk masuk, namun para siswa tetap tidak berani membukakan pintunya. Hingga akhirnya adiknya pun ikut menjadi sasaran dari monster itu. Dan akhirnya badan ketiganya bersatu di dalam gelembung virus itu.